Kita duduk di sini berzikir kepada Allah, bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kabulkan permintaan kita, agar Allah kabulkan hajat kita. Kita berdoa untuk bangsa, kita berdoa untuk negara, kita berdoa untuk Indonesia agar Allah berikan keselamatan, agar Allah berikan keamanan, agar Allah berikan kesejahteraan. Saudara-saudara, ini acara-acara seperti ini, harusnya acara seperti ini didukung oleh pemerintah, saudara-saudara, didukung oleh aparat, didukung oleh para pejabat, bukan malah acara-acara berzikir seperti ini malah dipersulit, saudara-saudara. Pejabat, kalau ada pejabat aparat pemerintah yang mempersulit acara zikir, siapapun yang mengadakan acara zikir tersebut, mempersulit acara sholawat, siapapun yang mengadakan acara sholawat tersebut, itu pemerintah goblok, itu pejabat goblok, itu aparat goblok, saudara-saudara. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Atau mungkin zikir merusak konsentrasi mereka. Makanya dilarang, makanya dipersulit, saudara-saudara. Mungkin zikir merusak pikirannya, merusak otaknya, merusak konsentrasinya. Padahal harusnya zikir nusaf zihna. Zikir itu bisa menjernihkan otak, menjernihkan pikiran, memperbagus konsentrasi, memperbagus fokus. Kalau ada orang yang konsentrasinya rusak dengan zikir, dengan la ilaha illallah, alhamdulillah, masya Allah, orang goblok. Jadi menteri kok tolong. Jadi menteri kok goblok, menteri tol, menteri goblok, menteri bodoh. Orang dengar zikir kok merusak konsentrasi. Ya, mungkin antek-anteknya, dan kalau ada orang yang mempersulit acara puncak berzikir, mungkin antek-anteknya menteri goblok itu. Menteri siapa? Menteri siapa? Iya tahu, goblok tahu. Yakut. Siapa? Saudara-saudara, iblis, syaitan, iblis kalau mau merusak, mengganggu, menggoda manusia dengan zikir, konsentrasi iblis rusak. Konsentrasinya rusak, langsung hilang, langsung lupa. Siapa namanya dia? Oh, saya lupa, kata iblis. Saya lupa karena saya habis dengar zikir tadi, kata iblis, makanya saya lupa. Jadi saya tanya semua, jawab yang keras. Kalau ada yang terganggu pikirannya, terganggu otaknya, terganggu konsentrasinya dengan zikir, dengan tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, berarti siapa? Siapa? Kalau ada pejabat yang terganggu dengan zikir, yang rusak konsentrasinya karena zikir, berarti pejabat apa? Pejabat apa? Menteri apa? Menteri apa? Iblis. Saudara-saudara, bukankah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalam ila Allah arba, la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalimat yang paling dicintai oleh Allah ada 4 kalimat, saudara-saudara. Dan engkau bisa memulai, bisa mendahulukan yang mana saya dari 4 kalimat ini. Apa itu? Subhanallah, subhanallah, kemudian alhamdulillah, kemudian la ilaha illallah, kemudian Allahu akbar. Ini adalah kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala unabbi'ukum khairu a'malikum. Ingatlah, ketahuilah, akan aku terangkan, akan aku jelaskan, akan aku beritahukan kepada kalian apa amal kalian yang paling baik, amal kalian yang paling bagus, amal yang dimana itu adalah perilaku kalian yang sangat jernih, amal yang lebih utama, yang lebih baik daripada kalian mengeluarkan emas dan perak kalian, yang lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh, kemudian kalian
kalian memukul leher musuh tersebut dengan pedang, atau musuh tersebut memukul leher kalian dengan pedang, maka amal ini lebih baik. Apa kata Rasulullah? Yaitu mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu amal yang paling baik, amal yang paling bagus, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita duduk berzikir, kita mengingat, bukan hanya mengingat Allah, tapi kita mengingat Rasulullah. Tadi para ulama, para habaib, para kiai, beliau menjelaskan tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW, diceritakan bagaimana orang-orang soleh. Dari setiap ceramah pasti dibawakan kisah Nabi Muhammad sedikit, dibawakan kisah orang-orang soleh sedikit. Qala Rasul SAW, dzikrul anbiya ibadah, dzikrul sholihin kafarah, dzikrul maut sadaqah, dzikrul qabr yuqarribukum ilal jannah. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, mengingat para nabi, mengingat para rasul itu adalah ibadah. Dzikrul sholihin kafarah, mengingat orang-orang soleh itu adalah kafarah, tebusan bagi engkau punya dosa-dosa. Dzikrul maut sadaqah, mengingat kematian adalah sedekah. Wa dzikrul kubur yuqarribukum ilal jannah, mengingat kubur bisa mendekatkan engkau kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini bukan hanya mengingat Allah, tetapi mengingat Rasulullah, mengingat orang-orang soleh, mengingat para ulama. Saudara-saudara, kita duduk di ini majelis berzikir kepada Allah. Ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat. Bahkan orang-orang di sekitar puncak yang tidak ikut berzikir, mereka ikut mendapatkan rahmat sebagaimana kita duduk di sini mendapatkan rahmat. Ini perkara yang bagus, ini perkara yang sangat baik yang harus didukung, saudara-saudara. Pada malam hari ini, di saat banyak anak-anak muda, banyak pemuda-pemudi Islam yang berbuat dosa, berbuat maksiat, mungkarat, dhalalat, sayyiat, mukhalafat, sebagaimana kita ketahui, malam tahun baru atau malam sebelum tahun baru, 2-3 hari sebelum malam tahun baru, bukan hanya di puncak, di Jakarta, di mana-mana, bahkan di kampung-kampung, di desa-desa, saudara-saudara, berapa banyak para pemuda-pemudi Islam yang merayakan malam tahun baru tersebut dengan berbuat dosa. Mereka mabok-mabokan di situ, mereka berjudi di situ, mereka melacur di situ, mereka peluk-pelukan, mereka ciuman, mereka berzina. Kondom di mana-mana ditemukan pada pesta-pesta perayaan malam tahun baru. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang benar shadaqah Rasul sallallahu alaihi wasallam, memang benar apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu. Nabi Muhammad sudah mengetahui bagaimana keadaan umatnya nanti kelak di akhir zaman. Apa kata Rasulullah? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana aw sunana alladziina min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu fi jurub lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahud wa nasara. Qala faman. Kata Rasulullah, sungguh nanti di akhir zaman akan ada umat setelah kalian, yang dimana umat setelah kalian mereka akan mengikuti golongan-golongan sebelum mereka. Mereka akan mengikuti budaya, pola pikir, gaya hidup, gaya berpakaian, semua mereka ikuti dari golongan-golongan sebelum kalian. Sekalipun golongan sebelum kalian masuk ke dalam lubang dok. Apa itu dok? Dok itu binatang kadal sejenis biawak, cuma bukan biawak. Kalau biawak itu warrol, kalau dok itu adalah sejenis biawak, cuma dia lebih kecil dari biawak. Kalau biawak warnanya coklat, kalau dok warnanya kuning. Kalau biawak ekornya licin, kalau dok ekornya ada duri-durinya. Kalau biawak hukumnya haram, kalau dok itu hukumnya halal. Karena ada takrir dari Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah melihat para sahabat memakan dok, Rasulullah diamnya Rasulullah itu takrir yang bermakna halal, saudara-saudara. Nah, itu kenapa para ulama ahli hadis mereka mengatakan kenapa Rasulullah mengumpamakan masuk ke dalam lubang dok, karena binatang dok kalau bikin lubang itu sangat sulit. Lubangnya belok-belok ke kanan, ke kiri, ke dalam, naik lagi ke atas. Maka karena begitu sulit lubang tersebut, sehingga Rasulullah mengumpamakan seperti lubang dok. Jadi seperti apapun, bagaimanapun perilaku, perbuatan, ucapan, semua dari golongan-golongan sebelum mereka, umat setelah kalian di akhir zaman akan mengikuti golongan-golongan dan kelompok tersebut. Kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah kelompok, apakah golongan yang diikuti itu adalah orang-orang Yahudi, adalah orang-orang Nasrani yang nanti
umat setelah kami mengikutinya. Qul apa qala Rasul faman. Kata Rasulullah, siapa lagi kalau bukan orang-orang Yahudi? Siapa lagi kalau bukan orang-orang Nasrani? Coba kita lihat, tadi Habib Muhammad telah menjelaskan bahwasanya tahun baru Masehi bukanlah tahun baru kita, sehingga merayakan tahun baru Masehi bukanlah perayaan Islam, bukanlah perayaan kita, tetapi bertasyabuh, mengikuti, menyerupai adat istiadat orang-orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadis tersebut dibawa oleh Habib Muhammad tadi, yang artinya barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut, digolongkan dengan kelompok tersebut, dibangkitkan dengan kelompok tersebut. Jikalau yang engkau ikuti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang kafir, orang-orang Barat, engkau mengikuti gaya hidup mereka, pola pikir mereka, berpakaian seperti mereka, bertasyabuh kepada mereka, mengikuti ajaran mereka, maka engkau sama seperti mereka. Mereka dilaknat oleh Allah, engkau pun dilaknat oleh Allah. Mereka disiksa oleh Allah, engkau pun akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saudara-saudara, Allah kasih bencana, Allah kasih musibah bagi negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini.